Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 7 dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil studi kami mengenai karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik masa remaja dalam pendidikan. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dewi Valviana, lalu dari ini Nila Sarobila, Dika Setianti, dan Andasa Rifka Kirana. Pada kali ini, topik yang akan kami bahas itu yang pertama ada proses perkembangan fisik remaja, proses perkembangan psikomotorik remaja, dan implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama ada proses perkembangan fisik remaja. Hakikat perkembangan. Menurut Samsi Yusuf, dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan pada diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat kembali. Misalnya, perkembangan secara fisik, perubahan bentuk dan fungsi fisiologis, atau berubah sejak anak-anak dan terus tumbuh ke arah manusia dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rifka Kirana, NIM 055. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada aspek perkembangan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang sangat kompleks. Sistem organ ini terbentuk pada saat prenatal atau selama dalam masa kandungan. Terkait dengan perkembangan fisik, menurut Holland dan Thompson, terdapat 4 aspek perkembangan fisik. Yang pertama ada sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan perkembangan emosi. Yang kedua ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kerja motorik. Yang ketiga ada kelenjar endokrin yang mempengaruhi perkembangan pola-pola perilaku baru. Contohnya seperti remaja yang lebih suka mengikuti kegiatan di mana anggotanya adalah lawan jenis. Sebagian adalah lawan jenis seperti itu. Yang keempat ada struktur fisik atau tubuh meliputi proporsi, tinggi, dan berat badan. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan fisik remaja. Yang pertama ada perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ini sendiri adalah perkembangan yang ditandai dengan perubahan fisik pada seseorang. Contohnya adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang, tinggi, dan berat badan. Yang kedua ada perkembangan fisiologis. Perkembangan ini ditandai dengan adanya perubahan fungsional dari sistem kerja biologis. Contohnya adalah kontraksi otot-otot peredaran darah dan pernafasan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama ada keluarga. Dalam faktor ini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua ada gizi. Peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup cenderung memiliki tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain dan memiliki fisik yang sehat. Yang ketiga ada emosional. Yang keempat ada jenis kelamin. Contohnya peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi daripada peserta didik perempuan. Dan yang kelima ada status sosial ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Dika Setianti akan menjelaskan topik kedua dari presentasi kali ini, yaitu mengenai proses perkembangan psikomotorik remaja. Yang pertama yaitu hakikat perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi secara sadar dan sepanjang siklus kehidupan manusia, yang dipengaruhi oleh biologis individual dan juga lingkungan. Yang selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan perkembangan psikomotorik. Seorang individu dalam perkembangan psikomotorik akan melewati beberapa tahapan-tahapan, di antaranya yaitu tahapan kognitif, tahapan asosiatif, dan tahapan otonomi. Yang pertama yaitu tahapan kognitif. Pada tahapan ini bisa disebut juga sebagai tahap belajar mengendalikan gerakan. Ditandai dengan gerakan yang kaku dan juga lambat. Yang kedua yaitu tahapan asosiatif. Pada tahapan ini, seorang anak membutuhkan waktu yang lebih cepat dan juga sudah mampu mengasosiasikan gerakan yang sedang dipelajari dan juga gerakan yang sudah dipelajari. Yang ketiga yaitu tahapan otonomi.
Pada tahapan ini, seorang anak telah mencapai tingkat yang lebih sempurna. Proses belajarnya sudah hampir lengkap, meskipun dia masih dapat memperbaiki gerakan-gerakan yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik. Ada 4 faktor utama, yaitu pendidikan keluarga atau pola asuh, gen dari orang tua, sekolah, dan juga lingkungan pergaulan. Saya Inilina Sarobila akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik pada remaja dalam pendidikan. 1. Dalam membimbing remaja dalam tugas perkembangan masa remaja, yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. 2. Dalam perencanaan pendidikan. Pemahaman terhadap perkembangan ini berguna untuk para pendidik dalam menyusun materi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan peserta didiknya. Kesimpulan, setiap manusia pasti mengalami perkembangan dalam hidupnya. Arti perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan pada diri individu atau organisme, baik secara fisik, jasmaniah, maupun psikis, rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Proses perkembangan pada remaja terdapat 2 jenis proses perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik, yang masing-masing memiliki faktor pengaruh terhadap implikasi terhadap remaja, terutama dalam hal pendidikan. Pemahaman terhadap perkembangan ini berguna untuk pendidik dalam menyusun materi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan peserta didiknya. Dengan begitu, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih efektif dan efisien dapat berjalan dengan tepat. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.